Sebelum acara dimulai, saya ingin menginfokan kepada sahabat solehah untuk teknis pertanyaan. Apabila biasanya fikih wanita, biasanya kita bertanya menulis di atas kertas. Teknis bertanya kita pada kali ini adalah untuk meng-WhatsApp di nomor admin di nomor 0813, harap dicatat, nomor admin 0813 556 36683. Sekali lagi saya ulangi, 0813 556 36683. Semua pertanyaan di WhatsApp ke nomor admin ini kemudian akan kami bacakan dan bertanya kepada Ustadz. Dan kami menginformasikan ada kegiatan di komunitas Hilyatul Muslimah untuk fikih wanita bulan April akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 20 April. Fikih wanita bersama Ustadz Salim Al-Jufri. Kemudian kami mengumumkan ada program Ramadan dari komunitas Hilyatul Muslimah, yaitu Sejuta Cinta untuk Duafa, berbagi berkah dan bahagia bersama KHM. Konsep kami adalah membagikan paket-paket sembako door to door pada kaum duafa di daerah Bone Bolango. Rencana kegiatan itu akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2019. Jumlah paket yang akan kami kumpulkan targetnya adalah 500 paket. Apabila ingin mengumpulkan paket kepada kami, bisa dengan uang tunai yaitu 75.000, bisa juga berupa barangnya, yaitu terdiri dari, nanti kita share di grup ya, terdiri dari gula 1 kg, beras 2 kg, teh celup 1 kotak besar, minyak kelapa 1 liter, dan sarden 2 kaleng. Kita utamakan untuk belanja di warung tetangga. Kita berdayakan atau kita hidupkan warung tetangga kita, dan apabila memberikan uang cash kepada kami, maka kami pun akan membelanjakannya di warung, diutamakan di warung-warung dulu. Kami tidak akan membelanjakan di hypermart yang maksudnya di supermarket yang besar-besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah dan dengan nikmatnya lah maka kita diberikan kesehatan, rezeki, hidayah, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini, bersama belajar menuntut ilmu bersama teman-teman hijrah kita, untuk saling mengingatkan, saling menenangkan. Sebenarnya itu yang kita perlu. Datang dalam majelis ilmu adalah untuk mencari ketenangan, dan kita akan saling menenangkan di sini. Pada obrolan muslimah yang kita bulan ini, pada bulan Maret ini, temanya adalah sedih yang bermanfaat. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa kabar oleh sekalian? Alhamdulillah.
Ada yang baru pertama kali datang ke obrolan muslimah ini? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, Bunda, sahabatku. Perkenalkan, nama saya Livi. Saya Ketua Hilyatul Muslimah. Kami adalah sekilas, saya membahas sekilas tentang KHM atau Komunitas Hilyatul Muslimah. KHM ini berdiri pada tanggal 31 Agustus 2018, kami belum ada setahun. Kemudian KHM ini sebenarnya seperti majelis taklim biasa, majelis taklim pada umumnya yang berisi ibu-ibu solehah yang ingin belajar bersama. Kemudian kami ini bergerak di bidang tarbiyah dan bidang sosial, jadi kami belajar tarbiyah dan sosial di sekitar Gorontalo dan kemarin kita sempat di Palu ya. Kalau teman-teman lihat, kami yang berjilbab ungu ini adalah kami adalah pengurus dan relawan. Mereka bekerja tanpa pamrih, tak mengenal waktu, weekend meninggalkan suami dan anak-anak hanya untuk mengurus dakwah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di KHM. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kedatangan seorang ustadz. Ahlan wa sahlan ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jalannya Ustadz, nggak apa-apa. Profil singkat tentang Ustadz kami, Al-Mukarram Ustadz Abu Fida. Beliau mungkin tadi yang sudah sempat hadir di Masjid Baitul Haq mungkin sudah mendengar profil beliau. Beliau sempat menjalani masa mudanya di pesantren Sabilul Huda Al-Islam Yogyakarta. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan S1-nya di Teknik Informatika Universitas Gudadarma. Kemudian beliau juga S1 Sastra Cina di Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga menyelesaikan kuliah S2-nya di University of Groningen, Belanda, Netherlands. Dengan pengalamannya Ustadz akrab dengan anak-anak muda yang baru hijrah. Ustadz menyampaikan bahasa yang sangat mudah dan sangat sederhana yang gampang mengetuk hati-hati anak muda yang ingin hijrah. Selain keseharian Ustadz, selain kajian setiap hari, Ustadz juga aktif menjadi pengisi acara di Islam Itu Indah di Trans TV dan di Khazanah Trans 7. Baiklah sahabat-sahabat solehah, untuk menambah keberkahan acara ini, kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nia. Kepada Ibu Nia kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar
akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafiru fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha suci Allah dengan sejarah firman-Nya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tibalah kita pada acara inti. Semoga ilmu yang nanti akan kita terima barokah dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan sahabat solehah, saya ingatkan sekali lagi, untuk pertanyaan kita memakai sistem di WhatsApp ke nomor admin dan akan kami bacakan kepada Ustadz pada sesi terakhir. Nomor HP admin 0813 556 36683. Saya ulangi sekali lagi, 0813 556 36683. Baik, kepada Al-Ustadz Abu Fida saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin qaribunna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin.
Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita atau pertemuan kita pada sore hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bunda? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya yang agak serak ini kayaknya ya, karena alhamdulillah Allah berikan kesempatan istirahat 1 jam tadi setelah dari malam sebelumnya belum tidur nih, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan mohon doanya agar selalu Allah berikan kesehatan sehingga silaturahim kita ini dapat berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita akan mengangkat suatu tema pada kesempatan kali ini adalah mengenai kesedihan yang bermanfaat. Emang ada sedih yang bermanfaat? Nah, saya mau tanya dulu ini biar 2 arah ya, biar nggak hanya 1 arah. Ada nggak kira-kira sedih yang bermanfaat bagi kita? Ada. Apa itu Bunda? Mendekatkan diri kepada Allah, kok bikin sedih? Bersedih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Bersedih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya mungkin gini. Sedih yang makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu ya. Berarti semua siap untuk sedih hari ini? Saya ulang nih. Mulai mikir nih, Ustadz bikin bingung nih. Udah jam 4, mana makan tadi sedikit. Belum siap-siap gitu ya. Saya tanya gantian, jangan sedih. Semua di sini mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga angkat tangannya? Masya Allah. Langsung itu ya. Surganya surga yang mana? Paling atas yang mana itu Bunda? Firdaus. Baik. Ulang ya. Kalau saya tanya siapa yang mau masuk surga, tolong diangkat tangannya. Saya pengen tahu ya. Siapa yang wafat pengen masuk surga? Oh, yang depan pelan-pelan gitu. Jadi masuk surganya pelan-pelan. Sambil mikir dulu nih maksudnya kemana nih Ustadz nih. Baik. Saya lagi. Takut apa? Emang saya tukang jebak-jebak. Saya tanya baik ya. Hampir semua lah ya, bukan hampir semua. Pasti semua mati mau masuk surga. Siapa yang pulang dari sini langsung mau masuk surga? Aneh banget. Ini aneh banget kayaknya. Ulang. Siapa yang matinya mau masuk surga? Masya Allah. Siapa yang pulang dari sini langsung mau masuk surga? Iya disuruh mati itu katanya. Lah, ini Bunda lucu. Lucunya kenapa? Mau masuk surganya mau. Tapi matinya? Lah. Sementara syarat untuk masuk surga apa? Mati dulu. Kenapa pengennya merem pas melek-melek besok langsung di surga? Nggak bisa. Bahwa kita semua harus yang namanya melewatkan kematian atau melewati kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena itu paham bahwa semua yang hidup itu pasti mati. Syarat masuk surga adalah siapa yang pulang dari sini mau mati. Bunda langsung masuk. Padahal belum tentu di luar masuk surga tadi kan. Kira mau mati ada yang mau di belakang.
pulang dari sini mau masuk surga, nanti-nanti dulu. Nah, ini adalah contoh sedikit saja dari hal di dalam diri kita yang sebetulnya patut kita sedihkan. Kenapa? Karena jangan-jangan yang namanya dunia sudah menguasai hati kita. Jangan-jangan dunia ini telah membuat kita ini gak kangen, gak rindu, gak pengen bertemu dengan Allah segera. Padahal pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dicabut nyawanya oleh malakul maut, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, adakah engkau pernah melihat seorang kekasih ingin mencabut nyawa kekasihnya? Jadi Nabi Ibrahim berkata, adakah engkau pernah melihat kepada malakul maut ini? Ada seorang kekasih ingin mencabut nyawa kekasihnya. Maksudnya Allah kan kekasihku. Kok Allah mau nyabut nyawaku? Kira-kira begitu. Kemudian Allah turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adakah engkau pernah melihat seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Masya Allah. Nabi Ibrahim langsung mengatakan, ya malakul maut, cabutlah nyawaku sekarang. Karena aku ingin bertemu dengan kekasihku. Masya Allah. Bunda, tahu Nabi yang ganteng itu siapa namanya? Wah, paham semua kayak. Nabi Yusuf. Emang Nabi Yusuf yang paling ganteng? Iya. Nggak ada yang lebih tampan dari Nabi Yusuf. Sejarah begitu. Masya Allah. Ya. Nabi Adam alaihissalam dikatakan ketampanan Nabi Adam alaihissalam itu adalah 50% dari ketampanan laki-laki di muka bumi ini adanya di diri Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam itu nabi yang Allah ciptakan langsung biadillah. Langsung dengan tangan Allah langsung. Gak usah dipikirin tangan Allah kayak gimana ya. Gak kayak tangan kita. Begitu ya. Gak usah dipikirin itunya. Tetapi Allah menciptakan Nabi Adam biadillah dengan tangannya langsung. Waalaikumsalam. Ada hal-hal yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Salah satunya apa? Nabi Adam. Kemudian arsy-nya Allah. Kemudian Jannatul Naim. Begitu ya. Ada surga yang kemudian Jannatul Aden maksud kami. Yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Allah kalau menciptakan sesuatu cukup dengan kata-kata kun fayakun. Jadi maka jadilah, tapi Nabi Adam tidak. Allah ciptakan langsung dengan tangannya dibentuk. Masya Allah. Oleh karena itu sebagian riwayat mengatakan tampannya orang sedunia ini itu 50% ada di diri Adam. 50%. Kita pegang dulu. Rasulullah SAW pada saat dikatakan, ya Rasulullah, apakah Yusuf itu tampan? Iya. Yusuf denganku bagaikan matahari dengan bulan. Masya Allah. Yusuf denganku bagaikan matahari dengan bulan. Matahari itu kalau sekali terbit, tung, nyanter langsung. Semuanya terang langsung begitu ya, sinar matahari. Tapi kalau sinar rembulan kita lihat. Orang kalau lihat rembulan naik gitu. Apalagi rembulannya bulat begitu ya, full moon. Itu rasanya apa pada saat melihat bulan tinggi di atas itu? Ada rasa apa kita? Tenang, teduh, romantis, mellow katanya di belakang. Wah, Masya Allah, mellow. Rasanya mau berduaan sama pasangan kita. Gitu ya. Yang penting halal maksudnya pasangannya. Ya. Bukan sama pasangan orang ya. Pasangan kita. Pada saat melihat bulan itu naik ke atas, begitulah wajah Rasulullah SAW. Pada saat melihat wajah Rasulullah tuh, ya Allah, rasanya mau ditatap lagi. Rasanya mau ditatap lagi. Rasanya mau ditatap lagi. Yusuf denganku bagaikan matahari dengan bulan. Beda-beda tipis. Berarti Yusuf 25%, Rasulullah 25%. Masya Allah. Adam berapa persen tadi? 50. Yusuf, Rasulullah dijumlahin berapa semuanya? 100%. Lah terus orang-orang yang ganteng sekarang tuh bagaimana? Kalau ini 100. Orang-orang yang tampan sekarang itu adalah remahan momogi dari yang lain-lain. Tahu momogi? Tahu ya? Ah itu. Momogi, kalau kita makan momogi itu ada remahan-remahan Bunda. Ya kan? Nah rengginang, tahu rengginang?
Iya, rengginang kalau digigit krek ada yang ker begitu kan. Nah yang ker itu yang penyanyi Korea tuh yang sekarang tuh. Nah, itu cuma remah-remahan begitu doang. Nggak usah ditatap-tatap ya Allah. Dipasang fotonya taruh di kamar. Bete lihat suami lihat itu. Jauh. Makin bete nanti. Nah sementara apa? Ya Allah. Bayangkan kalau Nabi Yusuf alaihissalam yang 25% saja ketampanannya bisa membuat Imra'atul Aziz atau dikatakan Zulaikah namanya sampai sebegitu syahwatnya. Dan bahkan ibu-ibu atau teman-temannya di zaman itu sampai memotong jarinya berulang-ulang, mengiris jarinya berulang-ulang, itu tidak terasa. Masya Allah, Nabi Yusuf alaihissalam itu tampan luar biasa. Sampai dalam suatu riwayat dikatakan, apabila Nabi Yusuf masuk ke dalam satu ruangan, maka sebelum sampai di ruangan tersebut, cahaya wajahnya sudah sampai duluan. Masya Allah. Itu kayaknya ada senter di sini ya. Mulai kan begitu kan? Kalau kita ini. Karena Nabi Yusuf gak perlu senter. Ketampanan wajahnya itu masuk duluan cahayanya. Bayangkan bagaimana wajah yang menciptakan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Allah. Jadi pengen mati buru-buru gak itu? Enggak, Ustadz aja duluan. Ini tanda apa? Tanda kesedihan yang luar biasa. Apakah ada seorang kekasih yang tidak ingin segera bertemu dengan kekasihnya? Apakah ada seorang kekasih yang menunda-nunda pada saat ditanyakan mau ketemu gak sama kekasihnya? Ternyata kita pada saat ditawarkan mau gak hari ini pulang dari sini langsung bertemu dengan Allah dan masuk surga? Masih ada yang berpikir. Tat, saya cinta dengan Allah, Tat. Sayang. Cuman ini agak nantilah kira-kira. Saya belum sempat ke Bali, belum sempat nih Tat. Ke sini belum sempat, ke sana belum sempat. Itu tandanya apa? Tandanya ada satu hal yang harusnya kita menangis di malam hari. Karena apa? Karena ternyata kecintaan kita terhadap dunia sudah mengaburkan pandangan kita agar kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk sekedar mendapatkan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kita lalai. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, belum mendapatkan wahyu kembali, ya. Pada saat itu tiba-tiba ada sebuah suara yang memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Kaget Rasulullah. Rasulullah melihat ke belakang tidak ada orang. Kemudian ada lagi dia panggil suara tersebut. Muhammad. Kaget Rasulullah. Dilihat ke kanan nggak ada orang. Dipanggil lagi Muhammad. Lihat ke kiri nggak ada orang. Depan nggak ada, belakang nggak ada, kanan kiri nggak ada. Itu otomatis Rasulullah langsung melihat ke atas. Pada saat Rasulullah melihat ke atas, srek. Ternyata di atas ada satu sosok makhluk. Yang mana duduknya makhluk ini memenuhi langit dan bumi. Dalam keadaan duduk, melihat ke bawah, memanggil Muhammad. Kaget Rasulullah. Ternyata yang memanggilnya adalah Jibril. Jibril dalam bentuk yang sebenarnya. Bentuk sebenarnya Jibril duduk aja menuhin langit sama bumi. Bahkan di riwayat dikatakan Jibril itu jarak antara tengkuknya dari batang leher sampai ke telinga sini. Ini jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Dari sini sampai ke sini berapa tahun itu? Sininya aja 500 tahun perjalanan. Makanya pantas kalau nanti orang-orang itu digiring sama malaikat bagaikan digiringnya binatang-binatang yang kecil-kecil itu. Ya, digiring. Bahasanya digiring. Kalau digiring itu kan kecil yang digiring pastinya. Nah, oleh karena itu subhanallah malaikat itu besar-besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita nanti tinggi kita kembali lagi seperti kakek kita Adam alaihissalam. Tingginya sekitar 60 sampai 70 hasta atau 30 meteran. Nanti kita akan kembali lagi tinggi kita seperti itu. Nah, pada saat itu Jibril memanggil, Rasulullah kaget. Faraibtu minhu, sampai yang namanya bulu kuduknya ini berdiri.
berdiri. Saking kagetnya Rasulullah SAW, langsung kemudian Rasulullah lari. Bisa dipahami ini. Rasulullah SAW lari bukan kemana-mana, tapi beliau lari langsung ke rumah. Pada saat dibuka pintu rumahnya, didapati Siti Khadijah melihat wajah Rasulullah SAW. Menatap wajah Siti Khadijah, 50% ketakutan Rasulullah langsung hilang. Masya Allah. Siti Khadijah baru dilihat wajahnya oleh Rasulullah, ketakutan yang dahsyat itu langsung hilang. Coba bayangkan, bunda misalnya, ibu-ibu pulang dari sini, ini masih terang nih. Pas keluar, tiba-tiba ada yang manggil aja. Misalnya namanya Rini, misalnya ya. Rini, siapa tuh? Siang loh itu. Rini, gitu. Itu kabur pasti kan? Jangankan gitu. Pak Udin dah dipanggil misalnya begitu. Pak Udin misalnya gitu. Itu pasti kabur. Karena apa? Enggak ada orang. Tiba-tiba dilihat besar orangnya. Rasulullah melihat sosok makhluk yang besar lari ke rumah. Di rumah mendapatkan wajah Siti Khadijah. Langsung 50% ketakutannya hilang. Allahu Akbar. Saat itu Rasulullah langsung mengatakan, zamilluni, zamilluni. Selimuti aku, selimuti aku. Siti Khadijah nggak pakai banyak nanya, bunda. Langsung diselimuti oleh Rasulullah SAW. Habis diselimuti, langsung Khadijah mengatakan, wahai sayangku, Masya Allah, lihat ini. Begitu sempurnanya cintanya. Wahai sayangku, gak perlu takut. Kamu ini orang baik, engkau orang baik. Aku akan ada terus di sisimu sampai kapanpun engkau membutuhkanku. Masya Allah. Itu 100% langsung sirna yang namanya ketakutan Rasulullah SAW. Itu Siti Khadijah zaman dulu. Siti Khadijah zaman sekarang beda lagi. Apalagi zaman now nih, era milenial. Ini suami pergi ke kantor nggak ada masalah. Bahkan baru terima gaji. Pulang ke rumah lihat muka istrinya masalah semua. Subhanallah. Belum lagi udah gitu suaminya bilang, bu selimutin aku, selimutin aku. Itu istrinya langsung, habis ngapain? Dosa apa? Kamu habis ngapain? Ini aneh-aneh pasti nih. Ngapain? Ini panas-panas minta diselimutin. Itu begitu tuh. Ternyata apa? Kita lihat beda. Siti Khadijah dulu dengan kita mungkin berbeda sekali. Sementara kita ingin sekali bersanding surganya bareng Siti Khadijah. Ingin sekali surganya bersama dengan Rasulullah SAW. Bukankah ini sedih namanya? Berharap namun apa yang diharapkan jauh api dari panggang. Jauh sekali bagaikan pungu merindukan bulan. Usikum wa ya nafsi taqallah. Ini sengaja saya tampilkan dulu keadaan-keadaan saat ini yang mungkin terjadi pada diri kita dan fenomena yang terjadi sekarang ini. Contoh lagi, pernah nggak bunda kita punya masalah sama suami, masalah yang lumayan besar? Pernah? Kalau dari wajahnya langsung menatap begitu. Pernah tat kayaknya. Bahkan sampai sekarang ya Allah tat nggak usah diingetin. Ini ngaji gara-gara supaya nggak inget wajahnya kadang-kadang. Ternyata berat juga di sini diingetin juga, gitu ya. Nah, pada saat kemudian kita punya masalah dengan suami kita, apa yang kemudian kita lakukan? Pada saat kita merasa beban ini menghimpit diri kita, berapa sering kita kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saya yakin kalau tahajudnya rajin, ya, biasanya itu lagi banyak masalah biasanya. Kok lagi banyak masalah? Waduh. Itu kayaknya sejadah nggak sempat dilipat-lipat. Kenapa? Habis sholat ini, sholat ini, sholat ini, sholat ini, sholat ini, sholat ini, begitu. Ya, langsung mohon kepada Allah. Ini dia. Nah, dan kalau pada saat zaman sekarang ini tantangannya zaman sekarang. Kalau kemudian zaman sekarang lagi berantem sama suaminya, terus kemudian pisah kamarnya. Yang satu kamarnya di sini langsung kunci, cekrek, begitu kan? Suaminya di kamar lain. Itu untuk hiburan dirinya, hiburan atas kebeteannya. Biasanya lihat apa itu? HP katanya. Pengalaman bunda. Ya.
Semuanya maksudnya, saya juga pengalamannya begitu ya kan. Lihat handphone. Apalagi sekarang era sosial media itu luar biasa ya. Makanya kemudian lihat Insta. Wah, Masya Allah. Punya Instagram semua? Masya Allah. Udah follow saya belum? Waduh, iya. Iya, mohon sabar. Iya begitu. Itu juga di mana-mana begitu katanya. Ustadz confirm dong, confirm. Saya suka. Kalau nggak DM, saya nggak tahu orangnya yang mana. Karena ya mohon maaf, usikum wa ya nafsi bitaqal. Banyak soalnya Bunda. Jadi kan nggak hafal itu namanya satu-satu. Belum pakai yang namanya so imut-imut lah begitu kan. MCC is ada yang begitu. Ada lope begitulah. Pokoknya aneh-aneh kan. Saya kan dari ini siapa? Kenal enggak? Kecuali DM nanti Ustadz Assalamualaikum ini yang pengajian tadi langsung saya confirm. Saya fallback malahan insya Allah. Begitu ya. Nah terus kemudian kita lagi lihat Instagram tapi hati lagi sebel sama suami. Saat itulah tiba-tiba lewat foto orang yang pernah mengisi hidup kita dulu. Wah rame udah nih yang gini. Rame udah. Seret begituan. Siapa itu? Kan begitu ya. Lihat di timeline. Tiba-tiba wajah yang dulu tidak pernah menyakiti hati kita. Pas ditatap begini, pakai kacamata sekarang. Kok kelihatan makin dewasa ya? Emang udah tua. Orang kita juga udah tua ya kan? Ya pasti kelihatannya makin dewasa. Ini cara setan itu bisik-bisik kita. Lihat dewasa kan? Seret kita lihat. Rambutnya banyak putihnya. Tapi kok kelihatannya makin bijaksana ini. Ya Allah. Langsung teringat di sebelah malaikat bisik-bisik. Ingat di sebelah. Pakai kacamata juga kok. Rambutnya putih juga kok. Sambil lihat begini sambil ngebayangin yang di sebelah. Kok yang itu jelek ya. Itu cara setan Bunda. Dari natap, hati-hati. Jempol ini nggak tahan buat nge-like itu kan. Aduh kepencet. Padahal mencet beneran. Nggak mungkin aduh kepencet. Itu kan mesti beberapa kali cek kan begitu ya. Habis itu kan kalau kepencet bisa dipencet lagi. Dia nggak muncul. Tapi aduh kepencet. Ya kepencet tapi ditunggu. Tiba-tiba DM masuk. Cring. Assalamualaikum. Ini benar kamu? Waduh. Alamat ini. Allah berfirman di dalam surat An-Nur. Surat ke-24 ayat ke-31 untuk wanita. Kullil mu'minati yaghdunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ini firman Allah. Al-ayah. Katakan pada wanita-wanita yang beriman kata Allah. Jaga pandangannya. Jaga pandangan. Wa yahfazna furujahunna. Kemudian jaga kemaluannya. Usikum wa ya nafsi bitaqallah. Kenapa ya? Allah menyebutkan dari mata kok turunnya jauh banget ke bawah. Padahal dari mata kan masih ada hidung. Masih ada bibir. Masih ada dagu. Masih ada yang lain-lain. Kenapa kok jauh banget ke bawah? Ternyata Bunda banyak sekarang ini yang namanya perzinahan ya. Itu dimulai dari pandangan mata. Awal. Dari lihat-lihat Instagram, setan bisik-bisik. Ribut sama suami, ditampilkan suami orang terlihat lebih tampan. Ditampilkan suami atau orang lain terlihat lebih baik di mata kita. Ini cara setan untuk mengerjakan hal ini. Pengalaman kami di membina komunitas anak-anak muda itu sama. Apalagi anak-anak muda hijrah itu. Anak-anak muda hijrah itu ada beberapa grup. Nah grupnya itu ada yang campur antara laki-laki dan wanita masih campur. Karena mereka baru mau mengenal begitu ya. Karena ada yang mau ikut komunitas, kenapa sih kok udah dipisah ikhwan, akhwat. Karena mereka belum paham. Nggak boleh bareng-bareng ya. Ini masih ada yang campur. Tapi ternyata tantangannya juga luar biasa. Yang campur ini ternyata sekarang ada playboy soleh. Ini saya sampaikan ini. Buat bunda yang punya anak-anak wanita
Atau buat teman-teman yang mungkin hadir hari ini dan belum menikah, ikut suatu komunitas, apalagi WhatsApp begini ya, saya beritahukan bahwa ada playboy sekarang yang sok soleh. Dia lihat dia ikut komunitas, dia klik profile picture yang dia lihat agak cakepan itu. Oh ini cakep, ditandain sama dia. Nanti jam 2:30 pagi, itu dia broadcast message khusus untuk yang profile picture-nya kelihatan semua itu. Thread. Assalamualaikum ukhti. Maaf, tolong jangan dibalas WA ini. Tolong, sekedar mengingatkan sholat tahajud. Masya Allah, dahsyat. Kita bangun tidur masih kriap-kriap begitu kan. Baca ini kan, ini orang ngapain kan. Tapi itu hari pertama selamat biasanya. Hari kedua masuk lagi, cering, baca. Assalamualaikum. WA kedua ini mohon tolong jangan dibalas juga seperti hari pertama. Hanya mengingatkan sholat tahajud. Hari kedua hati mulai goyah ini. Ini saya bukan yang dimaksud ya. Bukan kayaknya. Apa saya ya? Hari ketiga masuk lagi. Gara-gara hari ketiga masuk penasaran. Akhirnya kita lihat dulu. Track. Ada satu grup enggak? Oh ada nih satu grup nih. Grupnya apa? Oh grupnya Terang Gorontalo misalnya. Ya. Ada, oh dia yang ini. Yang mana ya orangnya? Suka datang enggak pengajian ya? Dikliklah profile picture-nya. Jebret. Pas diklik profile picture-nya. Ini ikhwan, laki-laki ini. Sudah menampilkan profile picture yang paling dahsyat menurut dia. Ada yang dari samping model beginilah. Ada yang agak jauh dikit dia tutup begini. Pokoknya gak kelihatan banget lah. Ima kelihatan hidung ke bawah atau mata coak ke atas sedikit. Kita kan makin, kok kayaknya lumayan ini. Tapi untuk lebih meyakinkan kita akhirnya kita balas. Waalaikumsalam. Salah kirim ya. Langsung dia balas. Astagfirullah. Sudah dibilang jangan dibalas. Kita kholwat ini. Lah dia ngapain WA orang? Tengah malam lagi. Disitulah mulai yang namanya jebakan Batman itu. Dari awal mulai trek. Ini permasalahan juga. Ya kan? Sedih kita. Kenapa? Pada saat kita ingin hijrah ke jalan Allah, ada aja ujiannya. Ada aja. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Contoh sedikit, saya mau cerita. Ada anak saya umur 10 tahun sekarang. Jadi suatu saat dia pulang dari sekolahnya, tiba-tiba ngomong ke saya. Ayah, di sekolah aku lagi heboh ayah. Heboh apa saya bilang. Katanya mau ada konser Blackpink katanya begitu. Oh, iya Blackpink, saya bilang Black Panther kali kata saya. Atau Pink Panther kan begitu ya. Saya nggak tahu apa Blackpink. Enggak Blackpink kok. Aku dengar Blackpink katanya begitu. Lah Blackpink apa sih? Katanya sih penyanyi Korea. Wah ayah nggak tahu kalau penyanyi Korea. Emang abang tahu? Saya tanya anak saya. Anak saya bilang, enggak aku nggak tahu makanya pengen tahu. Yang mana? Kan dulu katanya mudanya ayah suka ngeband kata dia gitu. Siapa tahu. Nggak tahu saya bilang gitu. Ya udah abang nggak tahu, ayah nggak tahu, nggak usah dicari tahu. Beres kan begitu kan? Iya deh katanya. Selesai ini ceritanya. 3 hari kemudian saya pergi kajian. Habis pulang kajian mau pulang ke rumah. Biasa ada yang nganterin naik mobil itu kan. Yang biasa nyetirin saya masuklah di area Senayan waktu itu. Saya lagi baca-baca iPad. Kemudian tiba-tiba dia bilang. Ustadz. Ya saya bilang. Blackpink Ustadz. Error kamu ya. Tiba-tiba karena dia dengar itu pas anak saya ngomong kan. Blackpink apaan? Itu Blackpink. Ternyata di pinggir jalan itu ada iklan besar banget baleho ya. Ada online shop mengiklankan Blackpink konser. Saya baru lihat ternyata Blackpink wajahnya adalah ada 4 wanita itu. Trek. Oh ini Blackpink saya bilang. Kok gak black banget ya saya bilang. Ini tercetus dari lisan saya. Dan yang bawa mobil bilang begini lagi. Agak pink kayaknya Tat. Astagfirullah saya bilang.
Dia bilang juga, astagfirullah, terlambat saya bilang. Ini gara-gara antum mata kita jadi maksiat ini. Habis saya lihat Blackpink duluan kan. Saya pikir Ustadz pengen tahu. Astagfirullah. Lihat, syaitan bekerja, anak umur 10 tahun dibisikkan mengenai Blackpink. Kalau setan langsung bisikin bapaknya gak akan bergerak, gak akan bergeming. Tiba-tiba lisan anak kecil dibisikkan, Blackpink, Blackpink, Blackpink. Sampai ke bapaknya, lihat bapaknya pulang ngaji lagi. Ini belum seberapa bunda. Yang kedua, ini baru mukodimah, panjang banget mukodimah ya. Nggak apa-apa lah, pokoknya kita sampai jam 9 malam insya Allah ya. Insya Allah, paling nggak dibukain nanti sama suaminya itu. Ngaji apa ronda bunda katanya. Nah, yang kedua begini, kemarin kami 11 hari di Australia, 9 hari di Brisbane, 2 hari di Sydney. Tadi waktu tablik akbar belum sempat saya ceritakan. Waktu sampai, orang yang punya acara, yang punya hajat, terus nanya ke saya, Ustadz, kan ini ngajinya baru besok. Hari ini masih free kita. Ustadz mau kemana? Saya ternyata Brisbane itu lagi panas bunda. Saya pikir dingin. Saya kemarin waktu ke Mekah kirain lagi panas. Ternyata dingin. Saya ke Mekah bawa baju-baju yang tipis-tipis, kedinginan. Ke Brisbane bawa baju agak tebal-tebal dikit, nggak kepake. Ini dunia udah kebalik kata saya. Saya ternyata tidak mencari dulu, mencari informasi. Kita nggak cari informasi di dunia saja, hidup kita bisa susah. Gimana di akhirat? Saya ulang lagi, kita simpan dulu ini, Brisbane. Sampai di sana saya bilang sama yang punya hajat, Pak, kalau lihat cuaca seperti ini, saya kayaknya pengen es krim deh. Yuk kita cari es krim. Ada Ustadz, di sana ada es krim yang halal katanya. Masya Allah. Kaget saya omongan beliau. Saya cuma bilang pengen cari es krim. Ternyata beliau bilang ada es krim yang halal. Saya baru ingat, loh oh iya ini di negara orang belum tentu halal. Tapi beliau mengingatkan ada ini es krim halal. Di mana tempatnya? Ada suatu area namanya South Bank katanya gitu kan. Wah ya udah kelihatannya namanya canggih itu South Bank saya bilang begitu ya. Ya, saya mengajak 2 orang sahabat kami dari komunitas Terang Jakarta. Jadi anak-anak ngaji juga bertiga dari Jakarta. Terus kemudian Pak Agus namanya beliau mengatakan di sana ada ferry yang bisa buat muter-muter sungai. Jadi kota Brisbane itu motong sungai itu di atas ya. Jadi sungainya ada di kanan kirinya. Akhirnya kemudian dikatakan dan gratis. Wah semangat yang 2 orang. Nah Pak, yang gratis-gratis itu tuh yang boleh kita cobain katanya gitu kan. Oke baik, ayo kita masuk ke sana. Sampailah di South Bank. Dari depan masuk ke dalam jauh lumayan. Karena udaranya agak enak jadi kita jalan kaki kan. Dan sudah masuk 3/4, toko es krimnya sudah tinggal di depan mata. Ternyata itu harus lewat satu taman, South Bank itu taman. Tamannya itu ternyata ada kolam renangnya di dalam. Kolam renang musim panas. Setelah kolam renang itu ada pantai buatan. Betul-betul kayak pantai buatan. Jadi pasir-pasir begitu. Nah saya mau tanya bunda. Kira-kira orang-orang bule itu kalau musim panas kolam renang sama pantai ngapain itu? Iya. Ada berjemurnya pakai baju syar'i gini? Paham maksud saya ya? Iya, saya pas jalan gitu, astagfirullah saya bilang gitu kan. Saya nyebut astagfirullah, kaget juga Pak Agus ini. Astagfirullah, kenapa Ustadz? Itu kata saya. Astagfirullah kata dia. Dia lihat ke depan, Allahu Akbar. Ternyata pemandangannya kan begitu. Tapi sudah ke belakang jauh banget. Ya. Ke depan tukang es krimnya udah kelihatan. Nah ini kan tinggal nyebrang itu. Ini gimana caranya? Akhirnya saya lihat mukanya Pak Agus saja. Beliau juga lihat muka saya kayak tutup-tutupan gitu. Aneh banget lah pokoknya ya. Yang lebih aneh teman saya 2 orang. Pas lihat dia juga astagfirullah langsung ngambil ke tasnya. Ternyata dua-duanya ngeluarin kacamata hitam. Dia pakai. Saya lihat begini saya tepuk aja. Emang gak kelihatan kalau pakai kacamata hitam? Kelihatan Tat katanya. Tapi ini bagaimana ini katanya kan. Ah kamu mau lihat supaya gak kelihatan matanya ya sama saya ya. Enggak wallah katanya enggak. Sementara udah sampai ke tempat es krimnya,
Yang ngantri sami mawon. Ngantri bajunya begitu lagi. Pak Agusnya bilang, Ustadz mau yang mana? Mau yang mana kata saya ini. Ini modelnya begini Pak. Astagfirullah. Iya. Akhirnya ya udah. Itu perjuangan makan es krim. Es krimnya halal. Jalan ke sananya itu nggak halal. Bisa dipahami ya. Dari saat itu saya langsung bilang, Pak Agus, punten. Kita jangan ke Southbank lagi deh. Iya maaf ya Ustadz. Saya sudah pesen loh tempat makan di sini katanya. Nanti malam kita batalkan saja. Kita pindah ke City, agak ke tengah katanya begitu ya. Dengar kata-kata ke City bukan pantai-pantaian begini. Saya lebih yakin itu. Oke Pak Agus, restoran Turki katanya. Alhamdulillah. Ayo kita ke sana. Malamnya ke sana. Pas sampai di sana, alhamdulillah. Yang datang gak yang aneh-aneh begitu. Ada beberapa yang pakai hijab. Ini mas saya kenal nih saya bilang. Maksudnya kenal bentuk-bentuknya sama kayak di Indonesia begitu ya. Pas duduk mesan, bapak ini dengan istrinya. Ada juga yang lain ikut dengan istrinya. Aman kata saya. Setelah selesai mesan lagi ngobrol. Tiba-tiba ada suara musik. Jeng 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 begitu. Ih, kok jeng 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 saya bilang. Jeng 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 loh. Pak Agusnya juga lihat saya. Saya yakin dia juga nggak paham gitu kan. Kok ada begini? Istrinya langsung melotot. Apa ini Abi? Abi, apa ini katanya? Gak tahu kata bapaknya. Tiba-tiba suara kayak seruling gitu. Telelelelelelelelet begitu. Tari ular. Tari perut. Subhanallah keluar dari dalam. Astagfirullah. Ini malam gak selamat juga. Pak Agusnya juga astagfirullah. Istrinya langsung dari jauh. Abi katanya. Abi seringnya kesini katanya. Demi Allah gak pernah katanya. Ini baru seperti ini. Itu lihat. Kita untuk menegakkan syariat. Sekedar menjaga mata kita saja. Itu sulit. Kenapa kemudian di tempat yang Allah sudah berikan. Untuk mudah menjaga mata. Kok kita masih ngerusak pandangan kita juga. Di sini gak akan sesulit itu. Kita tahu udah gak usah ke pantai. Udah gak usah begini. Kan begitu ya. Karena apa? Penampakannya nanti akan seperti itu. Mudah kita menjaga. Tetapi masih lihat juga sosial media yang aneh-aneh. Ribut sama suami, sosial media hiburannya. Sebel sama anak, sosial media juga. Sementara setiap apa yang kita lihat kalau Allah akan hisab. Apa yang kita katakan keluar dari lisan kita Allah akan hisab. Bayangkan kalau seandainya saat ini ada di hadapan kita Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa begini? Kenapa sepeninggalku kalian seperti ini? Mau menjelaskan apa kita kepada Rasulullah? Apa yang mau kita katakan kepada Siti Aisyah? Apa yang ingin dikatakan kepada Siti Khadijah? Betapa sedih mereka melihat kita seperti ini sekarang. Usikum wa ya nafsi taqallah. Jangan-jangan kita ngaji selama ini. Kita ibadah selama ini tidak berdampak kepada perubahan yang jauh lebih baik. Ngajinya baik, tapi pulang sampai di rumah lisannya terhadap suami gak baik juga. Ngaji sehari bisa 3 pengajian, Masya Allah. Pulang ke rumah suami sudah sampai di rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah bunda, dari mana? Kan aku izin tadi. 3 pengajian hari ini. Masya Allah, istriku solehah benar. Iya ayah, doain ya. Iya. Tapi tolong dong bikinin ayat teh dulu. Apa? Teh. Kan aku udah bilang, baru pulang. Belum basah ini ucapan salamku. Kok udah suruh bikin teh? Capek tahu. Emang gak bisa itu kesana dikit aja. Nih gelasnya nih tinggal airnya. Kucek selesai. Itu begitu kan? Kita lihat 3 kali pengajian hari itu gugur semua pahalanya. Pada saat ternyata pintu surganya ditutupnya sendiri di rumah. Subhanallah. Kita lihat Rasulullah SAW dan Siti Aisyah. Rasulullah pulang dari perang. Pulang dari perang nih bunda. Bukan pulang dari kantor. Pulang dari perang ya itu pasti capek banget. Orang pulang dari kantor aja luar biasa capeknya. Pulang perang sampai di rumah
Kemudian Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, iya ya Rasulullah, boleh tolong bikinkan aku teh. Baik ya Rasulullah, aku bikinkan. Saking senangnya bahagia mendapatkan Rasulullah itu pulang dengan selamat, Siti Aisyah langsung bikin teh. Serat diaduk. Tapi pas mau masukin gula, saking terburu-burunya, ternyata Siti Aisyah masukin garam. Garam aduk. Serat. Nggak pakai dicobain, langsung diberikan kepada Rasulullah. Ini ya Rasulullah, Masya Allah. Melihat Siti Aisyah begitu bergembira membuatkan teh, Rasulullah langsung mengambilnya, meminumnya. Berubah wajah Rasulullah SAW. Pulang perang, dapat minum teh, asin. Set. Tapi Rasulullah diam. Melihat wajah suami yang disayanginya berubah sedikit, Aisyah langsung mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Gak enak. Kenapa? Gak apa-apa. Aku lebih ridha kalau engkau yang meminumnya terlebih dahulu. Ini kata-kata lembut banget. Wah, jangan, kata Aisyah, engkau saja dulu. Tidak. Aku ingin engkau yang meminumnya. Ya Rasulullah, aku bikinkan untuk dirimu. Tidak. Engkau saja yang meminumnya. Aduh, senang Siti Aisyah. Ya kan? Minum teh, satu teh berdua itu. Diberikan, kemudian Siti Aisyah mengambil, pas diminum, kaget. Asin. Ya Allah, ya Rasulullah, maafkan aku. Langsung bergenang air matanya di sini. Pada saat itu Rasulullah langsung memeluk Aisyah. Dikatakan, ya Aisyah, pahit, asin, getir, semua ada dalam hidup ini. Namun manisnya ada di wajahmu. Masya Allah. Siapa yang bilang Dilan romantis? Tuh, panutan kita semua. Rasulullah SAW romantis luar biasa. Makanya bunda, kalau pengen tahu suaminya udah ngaji apa belum, sekali-sekali bikinin teh. Pulang kantor, asin. Coba ayat ya melayang yang ada tehnya. Apa ini teh asin begitu ya? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW pulang agak kemalaman. Karena beliau pulang agak kemalaman, beliau tidak tega, ingin mengetuk pintu rumahnya dan membangunkan Aisyah. Ternyata kemudian Rasulullah bersandar di luar pintu rumahnya menunggu sampai subuh. Pada saat sudah subuh, Rasulullah bangun, kemudian ingin membuka pintu rumahnya, tapi kok tertahan. Pas dilihat, loh Aisyah, kenapa engkau di situ? Aisyah ternyata ada di pintu sebelahnya. Aku semalaman menunggu engkau di sini. Aku semalaman ada di depan pintu rumah, menyender. Aku khawatir membangunkanmu. Aku khawatir engkau kenapa-kenapa. Aku tunggu. Masya Allah. Romantis. Kita suami pulang malam dikit. Halo, mana? Nge-nelfon dari tadi, nggak nelfon ini. Kan begitu tuh kadang-kadang. Kadang suami mau pergi keluar kota. Wah Allah, ini pernah kejadian. Teman saya begitu juga. Dikit-dikit istrinya telepon. Halo? Tuh istri saya. Ya bunda, di mana? Trek. Masih di garasi ini. Kok suara mobilnya nggak kedengeran katanya. Ya bunda di mana? Saya di mana katanya. Oh aduh serba salah. Karena apa? Ya itu. Karena kita lihat bahwa ternyata pada saat menikah, esensi pernikahan kita belum pahami. Pada saat Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun, kata Allah. Wa min ayatihi, Allah memakai kata-kata ayat. Kenapa Allah tidak memakai alamat? Alamat tujuan, ayat tujuan juga itu, ya. Tetapi ayat ini mempunyai arti yang lebih dalam. Tempat, tujuan, maksud. Maksudnya apa? Bahwa pada saat ada dua orang menikah, saling menikah, yang laki-laki menikahi wanita dan wanita menikahi laki-lakinya, maka mereka berdua harus saling bekerja sama untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saling bekerja sama.
Saling bekerja sama. Dipakai kalimat ayat. Tapi nyatanya terkadang kita pun tidak bekerja sama dengan suami kita. Suami mau anaknya jadi pilot, istrinya mau anaknya jadi polisi misalnya. Suaminya mau anaknya jadi dokter, istrinya mau anaknya jadi pasien misalnya. Ya, oh enggak kalau itu. Ya, main dokter-dokteran kali itu mah. Ya. Oleh karena itu apa? Kita lihat ini adalah hal-hal dalam kehidupan yang sebetulnya patut kita sedihkan. Kenapa? Loh, kok ternyata hidup saya ini saya sulitkan dengan urusan-urusan duniawi semua. Sementara Allah sudah anugerahkan seorang pasangan. Allah anugerahkan kepada saya anak. Untuk apa? Untuk sama-sama bekerja sama meraih akhirat. Tapi kok yang masih dipikirkan dunia saja. Terbukti dengan tadi kita di awal kita katakan. Siapa yang mau masuk surga semua mau. Siapa yang mau pulang dari sini langsung masuk surga langsung pada turun tangannya. Tandanya apa? Tandanya seolah-olah yang kita ingin jalankan kehidupan itu hanya di sini saja. Bagaimana dengan akhirat kita? Kita patut sedih kalau ternyata sampai sekarang ilmu pengetahuan agama kita masih minim. Kita patut sedih kalau ternyata sampai sekarang suami kita pun masih buta agamanya. Kita patut sedih kalau ternyata anak-anak sampai sekarang pun sangat sulit sholatnya. Sangat sulit ngajinya. Sangat sulit diberitahukannya. Kita patut sedih. Kenapa? Karena yang namanya umur kita tidak tahu. Belum tentu pulang dari sini kita masih hidup. Kita lihat saudara-saudara kita yang di New Zealand. 50 orang terbunuh syahid di hari Jumat. Saat itu kami sedang di Australia. Saat itu baru selesai yang namanya jadi khatib, kemudian sholat Jumat jadi imam. Selesai salam masih zikir, tiba-tiba takmir masjidnya deketin kami, bisikin. Ustadz tolong jangan keluar dulu ya. Kenapa saya bilang? Baru terjadi penembakan. Kaget saya. Allahumma sholli ala Muhammad saya bilang. Kalau penembakan di sini, istri saya di rumah. Anak-anak di rumah. Wah, nggak lucu nih wafat di sini saya bilang. Padahal waktu itu dalam keadaan di dalam masjid. Tiba-tiba takmirnya balik lagi. Ternyata penembakannya di New Zealand, Ustaz. Saya bingung mau ngucap alhamdulillah atau bagaimana. Karena penembakan, kan begitu ya. Tapi pada saat itu saya langsung berpikir, bukankah ini wafat yang dirindukan orang-orang yang beriman? Syahid, hari Jumat, terbunuh di masjid dalam keadaan sholat. Masya Allah. Itu syuhada, mereka pasti dikumpulkan dengan para syuhada lainnya. Tapi kita yang melihatnya, aduh kasihan ya. Ya Allah sedih banget. Ini belum saya tanya, ada yang mau mati syahid di sini? Ditembak di masjid, makin gak ada yang angkat tangan. Pengen sih syahid, kalau bisa syahidnya tempat tidur Ustaz. Ini dia. Kenapa? Karena kematian bagi kita masih menegangkan. Sementara surga bagi kita itu masih diangan-angan. Hisab pun masih menakutkan. Karena kita sadar sampai saat ini sepertinya ketaatan kita belum ada apa-apanya. Sepertinya ketaatan kita masih jauh dari apa yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat kita pun terkadang cenderung terburu-buru. Sholat kita pun cenderung sekedar hanya menggugurkan kewajiban saja. Usikum wa nafsi taqallah. Kalau yang namanya sholat bunda, ya, itu yang diterima adalah yang khusyuk. Di dalam surat Al-Mu'minun itu. Qad aflahal mu'minun kata Allah. Ya kan? Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin itu. Yang siapa yang beruntung ini? Yang bagus itu yang apa? Orang-orang mukmin yang bagaimana ya Allah? Ya kan? Allazina fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang pada saat sholatnya dia khusyuk. Syarat sholat diterima adalah salah satunya khusyuk. Syarat sholat Allah terima adalah khusyuk. Coba kita cek sholat kita. Tadi asar kita sholat kan? Sholat. Allahu Akbar. Doa iftitah masih fokus. Baca Al-Fatihah mulai setengah udah mulai nggak fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Nanti ngaji siapa aja yang datang ya. Maliki Yaumiddin. Belum masak lagi di rumah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayam 2 kilo belum diapa-apain lagi. Sambil baca, sambil kita mengucap, tapi pikiran kita kemana-mana. Pikiran ke sini, pikiran ke sana, pikiran kemana-mana. Gimana mau khusyuk? Belum lagi sholatnya terburu-buru. Oleh karena itu gak heran. Sampai detik ini begitu banyak permohonan kita kepada Allah. Namun Allah belum kabulkan. Karena kita baca dalam keadaan berdusta dalam doa. Doa kita, sholat, ucapan semuanya pujian kepada Allah. Semua doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Tapi otaknya kemana-mana. Lagi bermohon kepada Allah. Lagi memohon untuk ditunjukkan jalan para nabi dan rasul. Orang-orang soleh terdahulu. Tetapi sedikit pun dalam sholat kita tidak terfikirkan untuk sholat bagaikan mereka. Rasulullah SAW itu Masya Allah. Kami pernah di pesantren. Ya, pada saat itu dikatakan oleh ustadz kami, kiai kami, Ustadz Abi Maki. Nanti malam kita qiyamul lail ya, sama-sama. Mau ada hajat ini. Baik Abi, insya Allah kita sama-sama. Iya. Nah sholatnya nanti kita mau betul-betul seperti Rasulullah SAW. Atau yang mirip-mirip Rasulullah saja. Karena kiai sudah bilang seperti itu. Akhirnya kita bilang yang seperti Rasulullah SAW. Baik katanya. Sholatlah malam. Rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dalam hati saya udah gak enak nih perasaan nih. Alif Lam Mim nih. Dzalikal kitabul la raiba fi. Bener Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin. Terus lanjut. Oh paling 5 ayat. Itu untuk menyenangkan diri sendiri. Tiba-tiba ayat ke-6 skip. Udah masuk 7 aja. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Ayat 7 nih. Oh 10 kali 10. Ternyata lanjut 11. 15. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Udah jauh ini mah. Akhirnya 50, 51. Saking kaki udah mulai kreat ya. Saya melirik ke teman saya yang sholat di ujung. Ternyata sholatnya udah nempel tembok begini. Udah gak peduli itu sholat khusyuk gak khusyuk. Yang penting pokoknya gak keluar dari barisan. Itu pertama kali dalam hidup saya ngerasain sholat itu kayak senam. Karena apa? Ada yang begini-begini. Ada. Begitu tuh. Jadi udah saking ininya ya. 286 ayat dibabat semua. Allahu Akbar. Kita udah siap mau ruku. Tiba-tiba lanjut Ali Imran. Ali Imran. Itu rasanya udah pengen teriak itu. Oh tapi kan wah harus namanya santri kan begitu ya. Mana paling tua lagi saya begitu. Udah gitu. Selesai Ali Imran, Allahu Akbar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kan begitu tuh ya. Beres nih, kelar. An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul. Terus. Aduh udah gak kuat nih kayaknya. Gak kuat nih. An-Nisa saya menyenangkan diri sendiri. 176 ayat. Gak lama kayaknya. Tadi kan bisa. Masa ini nggak bisa begitu kan. Selesai An-Nisa baru beliau diam sebentar. Allahu Akbar. Di belakang ada suara. Allahu Akbar. Itu mewakili hati saya itu. Yang belakang. Wah begitu kan. Selesai rakaat kedua baru surat pendek juz 30 yang dibaca ya. Assalamualaikum. Kesempatan saya cuma datang sekali kata saya. Kalau ini 11 rakaat selesai hidup kami. Abi punten saya bilang. Iya kenapa mas? Boleh nggak yang mirip Rasulullah? Kalau gitu juz 30 eta saya bilang.
Akhirnya apa? Juz 30 yang dibaca. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat malamnya seperti itu. Dua orang sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dan Huzaifah al-Yamani ikut sholat di belakang Rasulullah. Ikut sahabat ini. Ya, yang dibaca tepat. Al-Baqarah sampai beres. Ali Imran sampai beres. An-Nisa sampai beres. 1 rakaat 5 juz 4 halaman. 1 rakaat. Allahu Akbar. Pada saat keesokan harinya, kedua sahabat ini alhamdulillah tidak ikut lagi sholat di belakang Rasulullah. Ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa kalian tidak ikut lagi? Mereka mengatakan, bukan kami tidak sanggup. Tapi kami khawatir tidak akan khusyuk. Kami selalu menebak-nebak kapan Rasulullah ruku. Kapan Rasulullah ruku. Iya, betul. Coba kita sebentar lagi mau bulan Ramadan ini, betul? Iya. Bulan Ramadan kalau di komplek masjid di komplek kita itu 1 malam 1 juz. Kira-kira rame nggak itu masjid? Pindah langsung. Mau yang agak jauh dikit, yang penting jam 8 lewat dikit beres. Kan begitu kan? Ini pernah kejadian juga. Ini patut kita sedihkan ini. Ini pengalaman sehari-hari kita. Jangankan sama kita. Ini anak kiai ya. Pada saat bulan Ramadan itu uminya karena masjidnya kan dipasangin CCTV. Itu dilihat sama uminya. Kok ini anak saya nggak kelihatan sholat terawihnya ini. Akhirnya dipanggil lah kami santri-santri yang tua-tua ini. Sini mas katanya. Iya umi kenapa? Lihat AA enggak katanya. AA itu anaknya yang paling besar begitu panggilannya AA. Oh enggak lihat saya bilang. Kok enggak pernah kelihatan di CCTV ya? Waduh untung ibu saya enggak gini saya pikir. Kok tiba ibu saya kerjaan yang ngeliatin CCTV kan bahaya gitu. Saya bilang enggak kelihatan Mi. Ya udah enggak apa-apa nanti waktu sahur mau tanya. Pas sampai waktu sahur abinya yang nanya. Hari A teh tarawihan di mana? Itu tarawih itu di mana? Katanya begitu. Kok nggak kelihatan? Oh, aku mah tarawih abi. Ya di mana? Kata abinya. Itu masjid depan komplek imamnya keren. Masjid depan komplek katanya. Kan sekolahan. Tah itu di dalam sekolahan keren. Kalau nggak percaya sok ke sana. Iya boleh kata Abi. Abi mah nggak percaya kan. Ayo katanya. Ya udah besok Abi ke sana. Temenin ya ngomong ke saya. Siap saya bilang. Karena saya penasaran juga imam yang kayak keren kayak gimana nih. Padahal imam di masjid kami itu lulusan dari PTIQ. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Itu bacaannya dahsyat itu. Itu kalau baca Ar-Rahman meleleh-meleleh kita. Itu rasanya model kayak di Mekah itu. Belum lagi dia suka ganti-ganti nada-nadanya. Kadang Syekh Sudes, kadang kemudian Bandar Balela, kadang wah macam-macam. Itu kalau sholat di belakangnya nikmat. Ayatnya panjang-panjang gak kerasa. Lah ini anaknya kiai kok bisa bilang kerenan sana. Penasaran saya. Ikut ke sana. Seret. Pas pertama sholat isya biasa kita udah di sana. Yang dibaca ya biasa saja. Bagus bacaannya ya. Tapi ya saya bisa bilang ya kayak saya lah biasa aja saya pikir begitu ya. Mungkin di atas dia dikit lah karena dia imam masjid kan. Gayanya pakai sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Kan sudes begitu tuh di ujung tuh. Wah sudes ini. Tak masuk sholat tarawih. Sholat tarawih rahimakumullah. Bangun semua tarawih. Saya lihat Maki. Abinya juga lihat dia. Anaknya begini. Oh ini nih keren nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Beda nadanya. Oh bagus nih. Masuk surat yang kedua kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Saya nggak salah dengar nih saya bilang. Itu jadi kita agak nahan dulu. Allahu Akbar. Semuanya turun tapi Allahu Akbar. Lah, saya Allahu Akbar. Itu rasanya pengen nengok ke Abi gitu. Saya yakin Abi juga punya perasaan yang sama ke saya. Jadi satu rakaat, 1 ayat. Rakaat kedua, wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Saya nggak salah dengar nih kata saya nih. Beres semuanya
jam 8 kurang 3 menit. 11 rakaat beres. 8 kurang 3 menit. Isya mulai setengah 8. 8 kurang 3 menit udah beres sholat tarawihnya. Langsung kata A-nya. Keren kan? Trek di jewer. Keren apaan? Ayo pulang katanya. Mulai besok sholat di rumah. Di depan masjid itu. Lama kalau di rumah mah bacaannya panjang-panjang kata dia. Ini dia. Kita lihat. Orang yang akrab dengan lingkungan yang baik saja. Ya, belum tentu kemudian bisa terbawa. Bagaimana kemudian kalau kita masih mempertahankan dengan lingkungan yang buruk. Bahkan mempertahankan sikap dan perilaku serta kebiasaan buruk kita itu. Sholat pilih-pilih. Maunya imamnya yang bacanya pendek. Kalau mati maunya masuk surga. Surganya mana? Firdaus. Tapi ibadahnya minimalis. Di dunia aja gak dapat yang model gitu. Mesti cari promo. Emang ada surga promo? Kan gak ada. Lah ini dia. Sementara kata Rasulullah SAW. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada sunnahku, maka ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka tempatnya di surga bersamaku. Di dalam ayat Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di diri Rasulullah itu ada contoh-contoh yang baik, maka ikuti segera kata Allah. Ikuti. Lah kalau cara sholat kita model begini, sementara Rasulullah SAW yang sudah dijamin surganya, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, sholat sunnah. Bagaimana kemudian kita bisa mengejarnya? Kita berharap ingin mendapatkan syafaat beliau. Tetapi untuk menegakkan sunnahnya kita malas luar biasa. Tahu tidur ngadep kanan sunnahnya. Tapi semalam kalau saya tanya, semalam tidur ngadep mana? Mikir, ngadep mana ya Tate? Kadang tengkurap, kadang terlentang, tergantung mood aja. Itu sunnah yang kecil. Sunnah yang mudah kita ikutkan. Kita ikuti ya di dalam kaidah ilmu qiraat. Pada saat dikatakan uswatun hasanah, ada yang membaca dengan uswah. Ada namun yang membaca dengan iswah. Jadi iswatun hasanah. Contoh, kita Quran yang kita baca sekarang ini adalah Quran riwayat dari Imam Hafiz yang kita baca. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Imam Hafiz. Pernah dengar nggak ada yang baca begini? Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah, ada yang belum pernah. Barusan dengar nggak? Iya. Pernah dengar? Pernah. Barusan Ustadz. Ada yang sholat begini. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ziratal. Kalau kita sholat di belakangnya, beliau mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Medan kali ini abang. Mungkin begitu. Pada saat ada yang baca, wadduhe. Betawi banget bapak ini. Ternyata baca Quran, qiraat sab'ah, ada yang model begitu. Tapi dia tidak mengucapkan A, ditarik sedikit, taklil. Begitu. Tidak bisa mengucap A secara keseluruhan. Ada bagian-bagian tempat di Jazirah Arab itu mereka nggak bisa bilang A. Tapi begitu. Ada juga riwayat Imam Ibnu Katsir membacanya dengan ihdinas siratal mustaqim zai. Pakai zai. Bukan sin, bukan thot. Tapi zai. Dan semua benar. Kita karena ketidaktahuan kita, sholat di belakang imam, imamnya sebetulnya sebelumnya sudah mengumumkan, saya akan membacakan
imam pada saat ini hari ini dengan riwayat Imam Warsh atau riwayat Imam Qalun atau dengan riwayat Imam Khalat, riwayat Imam Hamzah misalnya, ya. Pada saat itu kita nggak tahu, masuk Allahu Akbar wadduhe kata lawan. Walaili idza saje, sesat nih kayaknya. Sedih kita. Masih banyak sekali ilmu Allah yang belum kita pahami. Sementara kita sudah menganggap diri kita pantas masuk ke dalam surganya. Masih begitu jauh ketaatan kita kepada Rasulnya. Tapi kok kita sudah memimpikan bersanding di surga bersamanya. Hal-hal inilah kemudian kita jadikan area atau arena bermuhasabah pada hari ini. Sudah pantaskah kita? Sudah pantaskah kita bersanding dengan Rasulullah SAW di surga Firdausnya? Atau jangan-jangan di surga yang terendah pun kita belum pantas untuk masuk di dalamnya. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu, mudah-mudahan dengan keistiqomahan, dengan keikhlasan, kelak Allah akan kumpulkan kita bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang kami sampaikan dulu untuk pertemuan kali ini. Ada kesedihan-kesedihan yang kalau pada saat kita pikirkan dan kita mencoba untuk berusaha menjadi lebih baik dari hal itu, dan kesedihan kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan inilah yang bermanfaat. Kesedihan inilah yang dikatakan dengan kesedihan yang barokah. Berkah. Kenapa? Karena kesedihan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai yang kita sedihkan hanya pada saat ribut dengan suami saja. Sementara bacaan Quran kita masih belum beres, kita gak sedih. Jangan sampai pada saat anak kita jelek nilai ulangannya, begitu sedih dan terpukulnya kita. Sementara kita tidak sedih. Ternyata untuk sholat saja sulit sekali menyuruh anak kita. Jangan sampai kesedihan kita ini sifatnya nilainya hanya duniawi saja. Karena dunia ini hanya sementara. Akhirat yang akan kita tuju selama-lamanya. Berapa tahun kita coba untuk sekolah, mendapatkan gelar dunia. Coba kita hitung sama-sama Bunda. Untuk mendapatkan gelar doktor S3. Kita berapa tahun sekolahnya? Dari mulai SD. SD berapa tahun? 6. Tambah SMP 3. Berapa? Tambah SMA 12. Tambah kuliah S1 16 tahun. Tambah S2 18. Tambah S3 25. Bisa jadi. Kalau disertasinya agak mundur-mundur. 25 tahun. Serius untuk dapat gelar doktor. Serius untuk bergadang malam-malam. Supaya bisa lolos disertasinya. Tapi pernah gak seserius itu untuk mendapatkan gelar Ahlul Jannah? Apakah kelak kita akan dipanggil dengan gelar doktor kita di sana? Enggak. Nanti di akhirat dipanggil gitu, Dr. Salahuddin Al-Asy'ari. Enggak ada. Allah akan panggil langsung, Salahuddin Al-Asy'ari bin Fulan. Panggil, maju, maju, maju. Sementara gelar Ahlul Jannah belum menempel pada dahi kita. Belum menempel pada titel kita. Hal ini yang harusnya kita sedihkan. Hal ini yang harusnya kemudian kita pacu. 25 tahun kita buang-buang waktu untuk dunia. Sementara di 25 tahun itu kita lalai terhadap akhirat kita. Mudah-mudahan mulai hari ini kita menjadi orang-orang yang Allah berikan keistiqomahan di dalam agama kita. Allah berikan pengetahuan. Ini saja. Jazakumullah khair. La husni istimaikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi kajian dari Ustadz, yaitu sedih yang bermanfaat. Yang harus kita sedihkan adalah apabila kita hanya berorientasi kepada dunia, maka sepatutnya lah kita bersedih.
dan akhirat kita akhirnya tidak terkejar. Baik Ustadz, saya punya pertanyaan di sini. Saya bacakan satu-satu ya Ustadz. Kita ada punya waktu 30 menit sebelum acara ini selesai. Bismillah, afwan Ustadz, pertanyaannya di luar materi Ustadz. Bagaimana hukumnya hadiah dari lomba yang berasal dari uang pendaftaran peserta? Apakah berkah Ustadz? Mohon penjelasannya, syukron jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya hadiah yang didapatkan dari uang pendaftaran peserta? Lomba ya. Jadi ada lomba, ini ada uang pendaftaran. Terus kemudian biasanya 17-an ini yang model begitu itu. Ya, 17-an. Ini ada dua pendapat. Ada satu pendapat mengharamkan secara mutlak itu, nggak boleh. Itu namanya kita sama dengan maisir, itu berjudi itu namanya ya. Kita taruh sekian, tapi terus kemudian kita harus mengalahkan agar kemudian kita mendapatkan hasil dari apa yang sudah didaftarkan yang lain-lain, zolim. Ini pendapat pertama. Tapi kemudian ada pendapat kedua, contoh misalnya arisan boleh nggak? Iya, terjadi perbedaan pendapat ulama di ruangan ini kan? Ulama berbeda pendapat ya. Ya. Ada yang mengatakan arisan haram, nggak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh. Kalau misalnya akadnya tabaruk untuk saling tolong menolong gitu. Tapi yang ikut arisan harus mengatakan kepada ahli warisnya. Nah, atau Pak atau siapapun itu katakan, ibu lagi ikut arisan. Takutnya ibu sudah dapat, kemudian nanti ini arisan belum beres sampai terakhir. Berarti meninggalkan hutang. Oleh karena itu harus kemudian diteruskan oleh ahli warisnya sampai selesai. Yang jadi masalah arisan itu kegiatannya. Cokok. Ya yang dapat Bunda Fulana, ya selamat. Habis itu gosip. Bun, tahu nggak? Mendingan nggak tahu. Ya, ingat nih Bunda. Kalau udah ada kata-kata tahu nggak tahu, mendingan nggak usah ngomong. Ini kata-kata bahaya banget ini. Karena apa? Kita lihat hukum ini mengikat itu, ya mengikat. Oleh karena itu saya mengambil jalan yang tengah-tengah. Dalam arti begini. Ada yang menghukumi tidak boleh. Ada yang menghukumi boleh. Kita lihat ini konteksnya, apakah orang mau mengambil keuntungan dari perlombaan itu. Kalau 17-an itu kan lumrah. Emang ada orang 17-an kayak mendadak ikut lomba, ya kan? Hadiahnya mobil, nggak ada yang mau itu. Untuk pendaftaran juga mahal. Tetapi hanya untuk membangkitkan giroh kebangsaan, ya. Maka lihat apa itu? Hanya itu kan kegiatan di luar ibadah. Bisa difahami ini. Kalau yang namanya bid'ah itu, ya, itu urusan-urusan yang ada kaitannya dengan ibadah, akidah, ya. Itu maka kemudian dihukumi hal tersebut. Tapi ini terkadang orang-orang terlalu luas dalam mempertanyakan. Bagus. Keinginan juga bagus. Ingin mengetahui hukumnya, jangan sampai kita masuk ke dalam situ. Yang dipermasalahkan ini adalah pendaftaran untuk lomba-lomba yang mana di dalamnya ada unsur-unsur perjudiannya. Ada unsur-unsur perjudian. Ambil yang tengah-tengah Bunda. Kalau yang satu ada pendapat yang kuat, yang satu juga kuat pendapatnya, maka kita ambil yang tengah-tengah. Ini pesan Rasulullah SAW, bukan kata Abu Fida. Ambil yang tengah-tengah. Ambil sesuai dengan apa yang kita pahami, kita yakini, bismillah. Begitu ya. Jangan sampai kegiatannya baik, untuk hal-hal yang baik, jadi akhirnya kita tidak lakukan. Gara-gara kita ragu-ragu terhadap hukumnya. Bisa dipahami ini. Ya. Pada saat ada ulama yang masih berpendapat hal itu, maka jalankan saja. Kita lebih condong dengan yang A, jalankan. Nanti apa? Ulama tersebut yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita ditanya, kenapa ikut lomba yang model gitu nanti di akhirat? Saya pakai hukum dari ulama fulan ya Allah. Katanya boleh, panggil ulamanya. Kita terbebas dari hukumnya. Bisa difahami ya? Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam setiap kegiatan kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jazakillah khair. Berikutnya Ustadz. Ya. Assalamualaikum, saya mau tanya apakah kalau sholat sendiri setelah baca surah Al-Fatihah apakah harus mengucapkan amin? Atau langsung lanjut surah berikutnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
amin setelah membaca surat Al-Fatihah itu sunnah. Ya. Mau dibaca monggo. Nggak dibaca juga nggak apa-apa. Bahkan sebetulnya pembahasannya malah harusnya kita tingkatkan lagi. Baca bismillah sama nggak baca bismillah. Sah nggak sholatnya? Wih ya ribut lagi ulama. Seru ini Masya Allah. Imam Hanafi, Abu Hanifah tidak membaca bismillah. Beliau mengatakan bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i membaca bismillah. Bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah, makanya dibacanya dengan jahar. Imam Ahmad mengambil pertengahan. Imam Hanafi pendapatnya kuat, Imam Syafi'i juga gurunya pendapatnya kuat. Maka Imam Ahmad membaca bismillah dengan sir. Kalau kita lagi sholat ya, ada imam yang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kan yang begitu? Berarti beliau mengikuti mazhab Imam Ahmad. Bisa dipahami? Yang lucunya saya pernah lagi umroh, masbuk sama bapak-bapak dari Solo. Trek begitu kan, lagi pas mau siap-siap sholat, imamnya mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ini langsung nengok saya. Imamnya Muhammadiyah, Ustaz katanya. Nah ini kan di Arab kita. Kenapa terus jadi imamnya Muhammadiyah? Ini pertanda dari ketidakpahaman kita. Ya, maka membaca amin pada saat sendiri pun baca saja karena sunnah boleh. Nggak baca pun nggak apa-apa. Tapi begini ibaratnya. Kita kalau makan nasi itu mau makan pakai nasi aja apa pakai lauk pauknya? Pakai lauk pauk. Maka sunnah dalam sholat kerjakan juga. Kita nggak setelah itu nggak baca surat pendek juga sah sholatnya, betul? Nggak baca doa iftitah sah nggak? Sah, sah. Karena itu sunnah dalam sholat. Tapi ibaratnya kalau nggak baca iftitah, nggak baca amin, nggak baca surat kemudian itu sama aja makan nasi cuman pakai kecap doang. Sayang kan? Oleh karena itu sunnahnya pun dilakukan begitu. Jazakallah khair. Berikutnya Ustadz, ini menarik sekali pertanyaannya. Pertanyaan tentang jodoh. Tentang jodoh. Wah, masih ada yang jomblo berarti. Assalamualaikum, mau bertanya tentang jodoh Ustadz. Bagaimana bila ada seseorang yang ingin melamar? Masya Allah. Tapi hati saya belum tergerak. Masya Allah. Saya pun tidak ingin berpacaran. Tapi saya takut bagaimana sifat sikap orang tersebut di kemudian hari. Bagaimana seharusnya saya bersikap? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya nasihatkan dengan siapapun yang bertanya ini, kiamat sudah dekat. Ini nasihat dari dalam hati saya yang paling dalam. Saya sampaikan fakta-fakta ilmiahnya dan juga fakta-fakta sebelum kita masuk ke situ ya. Dan fakta-faktanya yang lain. Kami kemarin umrah pergi ke Taif. Taif sudah hijau. Bahkan Taif sudah banyak buah-buahan yang dijual di sana. Taif. Kilometer 195 dari kota Madinah, kanan kiri hijau. Sudah sebentar lagi. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang kiamat sebelum lembah-lembah Tabuk kembali menghijau. Lembah Tabuk sudah menghijau. Kalau kita kemudian jalan dari dalam kota mau keluar kota, kita lihat truk-truk besar. Itu ada banyak truk gandeng. Truk aja gandengan. Masa antum masih milih sendirian? Pada saat sudah ada orang yang mau ngelamar ya, maka satu diajarkan oleh Rasulullah SAW, lihat agamanya. Kalau dia agamanya baik, akhlaknya insya Allah baik itu. Ya. Tapi kan kita lebih banyak lihat pribadinya. Mobil pribadi, rumah pribadi, yang lain-lain itu kan. Kita lihat bagaimana nanti kalau misalnya dia tidak baik. Inilah perlunya seorang murabbi. Ada murabbi. Buat ukhti siapapun itu. Kami di komunitas Terang Jakarta ada divisi ta'aruf. Saya jadi murabbinya. Salah satunya. Dan juga istri saya. Dan kalau misalnya ukhti masih bingung, masih pusing. Bismillah.
Saya punya solusinya saat ini. Bersama saya dari Jakarta, ada seorang laki-laki yang masih bujangan. Masya Allah. Ganteng. Ada di belakang saya. Perlu saya suruh berdiri nggak orangnya nih? Perlu ya. Buat yang punya anak, belum dapat jodoh misalnya. Atau buat yang lagi single, nih di belakang saya ada Ustadz Solahuddin namanya. Jangan lihat rambutnya yang gondrong. Ustadz mohon maaf, usikum wa ya nafsi bitaqallah, ini bukan untuk membangga-banggakan atau apa-apa. Ustadz Solahuddin ini hafiz Quran. Kalau ketemu di jalan nggak sadar. Ini di belakang saya orangnya. Mana orangnya? Nunduk pasti. Kalau bisa tiarap gitu. Iya, ini dia. Satu kampus sama saya, satu angkatan. Ustadz Solahuddin. Mudaan dia tapi saya telat kuliahnya, ya, telat kuliah di keagamaannya. Nah, oleh karena itu lihat agamanya. Pada saat saya bersama beliau belum saya lihat kecacatan di dalam akhlaknya. Masya Allah. Ini siapa sih yang nanya? Coba angkat tangan deh. Siapa tahu ada yang saya tat gitu kan. Siapa tahu bisa. Masya Allah. Jangan-jangan saya bawa beliau ke Gorontalo itu jangan-jangan. Untuk kemudian kita jodohkan ya. Kita nanti bersaksi semua kalau kita sebanyak ini yang menjodohkan dapat masjid semua di surga nanti. Amin. Ayo ngaku aja lah siapa yang nanya udah. Oh jawab dari handphonenya. Baik ya. Jadi Ustadz, pertanyaan-pertanyaan berikut ini sepertinya masih seputar jodoh semua Ustadz. Masya Allah. Afwan Ustadz, saya ternyata pertanyaan yang masuk seperti ini semua. Oh gitu, baik. Bismillah, afwan Ustadz, pertanyaannya di luar materi. Ustadz, saya sudah bertunangan. Iya. Dan itu saya lakukan ketika saya lulus SMA. Setelah itu saya masuk dunia kampus dan mengikuti beberapa kajian di masjid. Dan saya rasa hubungan saya selama ini salah. Namun Ustadz, masalahnya ketika saya sudah memutuskan tunangan saya, melapor kepada keluarga saya dan pada akhirnya keluarga besar saya menasehati saya untuk tetap bertahan, bahkan saya akan mendapatkan konsekuensi jika memutuskan hubungan dengan tunangan saya. Apalagi ibu saya Ustadz, saya tidak ingin mengecewakan beliau. Namun saya rasa ini salah ketika saya akan terus berhubungan dengan dia. Dan masih sering chat dan bersentuhan. Harus bagaimanakah saya Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam tidak ada yang namanya tunangan. Itu budaya kita. Tunangan itu budaya itu, ya. Engagement itu malah budayanya barat itu. Masa kita mau tabaruj, begitu kan? Di dalam Islam enggak, bunda siapapun ini Masya Allah. Anaknya sudah sadar. Kok malah orang tuanya mau kemudian menjorokkan anaknya ke dalam neraka itu. Ya. Salah, enggak ada itu tunangan-tunangan apalagi pergi-pergi berdua. Bersentuhan tangan lagi. Itu bagaikan kita menggenggam bara api neraka. Anaknya sudah sadar, harusnya kemudian ibunya pun sadar. Oleh karena itu ukhti, pada saat ini kalau bisa begini. Pinjam lisan orang lain untuk memberikan nasihat kepada ibu kita atau orang tua kita. Cari orang yang jauh lebih tua dari beliau, yang kata-katanya beliau dengarkan, pinjam lisannya untuk menyampaikan hal ini. Atau kalau bisa di rumah adakan pengajian, undang ustadznya khusus ngebahas soal pertunangan. Ini dia. Ini bisa jadi jalan keluar. Ya. Kalau misalnya cuplikan-cuplikan YouTube itu, kita kirim ke ibu kita, itu namanya menyerang itu kan. Bu, bismillah, mohon dilihat bu. Nggak ada kuota kata ibunya. Padahal udah dilihat itu. Ya, itu juga nggak bisa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah. Ajak orang itu ke jalan Allah dengan hikmah. Dengan contoh-contoh yang baik. Wal mau'izah hasanah. Dengan juga nasihat-nasihat yang baik. Oleh karena itu akan lebih bijaksana kalau kita meminjam lisan orang lain untuk menyampaikan hal ini kepada ibu kita, kepada orang tua kita. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa difahami insya Allah. Berikut lagi Ustadz. Jodoh lagi. Jodoh lagi Ustadz. Allah. Masya Allah. Assalamualaikum, saya mau nanya. Saya punya teman cowok. Dia sudah dekat dengan keluarga saya. Terus dia sudah janji sama kedua orang tua saya untuk menikahi saya. Tapi dia bilang ke saya dia masih menunggu kakak iparnya untuk pinjam uang di bank untuk melamar saya. Dan akhirnya
saya memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan dia. Alasannya, pertama, saya tidak mau menikah dengan uang mahar yang dipinjam lewat bank. Kedua, saya tidak mau lagi berkomunikasi dengan yang bukan mahram, apalagi memakan janji-janjinya. Dilihat lagi dia sering marah kalau saya tidak memberi kabar ke dia. Pertanyaan apa yang saya lakukan ini, yaitu menolak laki-laki yang mau melamar, sudah baik. Dilihat dari penjelasan sebelumnya, sementara yang kedua saya sedih karena mama saya marah sama saya gara-gara saya sudah memblokir laki-laki itu dari medsos. Panjang banget. Mohon penjelasannya juga bagaimana cara yang baik untuk menanggapi sikap mama saya dari kejadian ini. Tolong dijawab Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti mamanya stalker juga ini. Ya, sosmed anaknya, sosial medianya diikuti terus. Baik. Apa yang dilakukan sebetulnya sudah benar. Sekali lagi saya tekankan bahwa pernah ada kejadian begini. Ustadz, mohon doanya Ustadz. Apa ini, untuk apa? Saya lagi proses ta'aruf Ustadz. Alhamdulillah, mabruk saya bilang. Mudah-mudahan prosesnya baik ya. Emang udah berapa lama ta'arufnya? Ya mau jalan 4 tahun Ustadz katanya. Astagfirullah. Ta'aruf apa-apaan kata saya ini. Ya, ta'aruf 4 tahun. Itu mah pacaran terselubung itu. Pakai kata-kata ta'aruf biar kekinian, biar terlihat kayak pacaran syariah. Gak ada pacaran syariah. Apalagi kemudian seperti itu. Akhirnya berlama-lama. Terus kemudian meminjam uang di bank. Ini udah perkara lain sudah. Pada saat awal langkah dimulai dengan perkara yang batil, maka pastikan nanti pun akan kebatilan yang akan diterima itu. Ya. Oleh karena itu kalau kita nggak sanggup, belum sanggup untuk memberikan mahar yang baik, itu cukup yang namanya ayat Quran saja bisa dijadikan mahar. Tapi sebaik-baiknya laki-laki yang paling baik dalam memberikan mahar. Sebaik-baiknya wanita yang paling memudahkan untuk diberikan mahar. Ini lihat itu, akhlak itu ya. Kalau dua-duanya sama-sama paham agama, Masya Allah. Kata laki-lakinya, Dek, aku akan berikan kamu 1000 unta merah. Mas, gak usah lebay. Nah, begitu kan ya. Satu pun itu mahal. Lebih baik satunya kita pakai tabungan untuk umroh nantinya. Masya Allah. Itu calon suami itu langsung yang begini nih. Masya Allah. Begitu kan? Pada saat dia ingin memuliakan pasangannya, pasangannya pun ingin memuliakan dirinya dengan tidak menyulitkannya. Ini ajaran Islam. Nah, ini bagaimana caranya menghadapi ibu yang seperti ini? Doakan kepada Allah. Karena yang memutarbalikan hati manusia itu hanya Allah. Lagi yang kedua, pinjam lisan orang yang lebih tua, yang lebih paham untuk menjelaskan ke orang tua kita. Karena sedewasa-dewasanya kita, pada saat di hadapan orang tua, tetap orang tua akan memandang kita sebagai anak kecilnya yang lucu. Kan begitu ya? Kita nasihatin diketawain. Bu, boleh gak aku menasihati? Kamu aku tahu dulunya seperti apa, kata ibunya. Udah deh, gak jadi abis itu. Nah, ini karena apa? Karena memang yang namanya orang tua ini berbeda treatmentnya. Begitu ya. Jadi satu, jangan lupa doakan. Yang kedua, pinjam lisan orang lain untuk kemudian menasehati orang tua kita. Ini jauh lebih bijaksana bagi kita. Ya. Berikut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk kita khusyuk saat mengerjakan sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sempat kita bahas sebetulnya ya, bahwa apa tadi yang tadi sempat bahas? Untuk khusyuk, satu, mengerti dengan apa yang kita baca. Salah satunya, ya, dengan kita mengucapkan itu, pada saat kita baca iftitah kita paham dengan apa yang kita ucapkan. Setiap gerakan pada saat kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, paham dan yakin bahwa Allah itu maha mendengar siapapun yang memujinya, siapapun pemujinya. Maka pada saat mengucapkan itu kita yakin Allah sedang mendengar kita saat ini. Sehingga kalau Allah dengar kita nggak mungkin kemudian ngomong yang aneh-aneh. Kalau kita yakin Allah dengar kita, maka
Pada saat sudah nggak sholat, nggak ngomongin orang. Pada saat kita yakin Allah dengar kita, maka kita akan panjatkan doa-doa yang kemudian kita harapkan untuk Allah kabulkan. Nggak ada putus asa kan? Nggak ada. Kok ada orang bunuh diri? Kok ada orang kemudian kayaknya putus asa karena dia nggak yakin sama Allah. Padahal sholat kadang-kadang. Sholat. Tapi sholatnya tidak berbekas di dalam hatinya. Sholatnya tidak kemudian mencegah dirinya berbuat dari keji dan mungkar. Karena apa? Yaitu satu, dia tidak paham. Maka sholat yang khusyuk itu butuh supaya paham. Ilmunya dipelajari, bukan hanya ritual saja. Begitu ya. Jadi paham betul-betul, dalami maknanya apa, pahami gerakannya, pahami kemudian bacaannya, maka insya Allah akan menjadi khusyuk. Dan khusyuk itu seperti ini Bunda. Pada saat kita membaca itu pasti ada suatu titik di mana kita distract itu. Di mana kemudian pikiran kita seng begitu ya. Pada saat lagi mau melayang begitu cepat ditarik. Set. Mau nginget lagi, set tarik lagi. Set tarik lagi. Itu khusyuk namanya. Tapi jangan sambil sholat ngomong set ya. Pas lagi set begitu ya. Batal. Batal. Jadi pada saat sudah mau ini tarik lagi. Ini tarik lagi. Ini tarik lagi. Itu khusyuk. Karena Rasulullah SAW itu pernah juga sholatnya nggak khusyuk. Gara-gara beliau sholat di depannya itu ada bendera yang berkibar-kibar. Setelah sholat salam Rasulullah langsung bangun, langsung mengambil bendera itu dan melipatnya. Ini yang tadi merusak sholatku kata beliau. Ini yang tadi merusak sholatku. Rasulullah terganggu. Makanya kita pelajaran ambil satu di sini. Jangan sholat depan tiang bendera. Apalagi benderanya kibar-kibar begitu ya. Maka itu bisa menjauhkan diri kita dari kekhusyukan. Betul-betul selesaikan dulu semua permasalahan hari itu. Masak beres, ngurus anak beres, semua beres. Oleh karena itu sholat dipersiapkan. Tujuan kita hidup buat sholat, bukan sholat sambilan. Kita sekarang kadang-kadang sholat sambilan. Sambil nunggu teman, niatnya ketemu teman, janjian sama teman, sambil nunggu dia sambil sholat. Kita janjian di mana? Di sini. Oh iya, ya udah kita kalau nungguin dia sambil sholat asar aja di sana. Jadi tujuan utama apa? Janjian. Sholatnya sambilan. Beda. Pada saat sholat yang kita tuju, maka urusan kita selesaikan dulu. Karena apa? Sholat tujuannya. Bisa dipahami ini ya. Itu membantu kita untuk khusyuk insya Allah. Baik. Terakhir Ustadz, kita kembali lagi ke jodoh. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau bertanya, bolehkah dalam sholat tahajud saya ingin berdoa dijodohkan dengan seseorang? Iya, boleh nggak Bunda? Boleh, tapi harus ingat pada saat kita berdoa siapkan diri kita. Ternyata Allah sudah memilihkan laki-laki lain untuk diri kita. Tadi dibacakan ayatnya. Fa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Betul kan? Ada yang kita anggap itu buruk buat kita padahal baik. Kita tuh kadang gak siap nerima apa yang keputusan Allah. Kadang kita doanya gini nih. Buat yang jomblo-jomblo fisabilillah nih ya. Ya. Pada saat doa, ya Allah, hamba mohon berikan jodoh yang soleh ya Allah. Yang mengerti hamba, yang mengerti kedua orang tua hamba ya Allah. Kok yang aminin yang udah gede-gede ini? Yang udah mau lagi apa? Kalau saya lihat sih semuanya kayaknya sudah berkeluarga ya. Kok tapi pertanyaannya begini semua. Jangan-jangan pertanyaannya dia lagi yang nanya itu. Wah gitu. Jangan. Saya curiga salah satu ya geng-geng beliau lah kayaknya. Jadi pada saat sudah doa gitu tiba-tiba keesokan harinya datang seorang laki-laki. Datang ke rumahnya, bertemu orang tuanya. Dia ngintip, lah kok dia? Doa lagi, ya Allah. Gak ada yang lain ya Allah. Tampangnya gitu banget. Kita tuh kadang-kadang begitu. Ya. Oleh karena itu detil. Tapi ingat ukhti. Jangan sampai kita doa gak ngaca. Bisa dipahami ya? Lebih baik doa depan kaca itu. Kalau mau minta yang agak aneh-aneh dikit dia bisa lihat wajahnya. Ya Allah pengen yang tinggi. Oh saya tawadu. Jangan ya Allah yang sedang. Ya Allah pengen yang tampan ya Allah. Ya Allah yang biasa aja deh. Karena apa? Ngaca kitanya.
Pengennya yang begitu. Kadang-kadang ada yang begini, Ustadz, saya sudah banyak yang melamar ya Allah. Udah banyak ya Ustadz, udah banyak. Tapi nggak ada saya lihat-lihat yang mendekati Rasulullah SAW. Mbak, emang Mbak Siti Aisyah. Saya kadang-kadang kalau udah sebel gitu ngadepin yang model begini itu dia dikasih tahu aja udah. Kita kalau mau yang seperti Rasulullah, pantaskan diri kita seperti Siti Khadijah. Pantaskan seperti Siti Aisyah. Bahwa Allah itu pasti memberikan pasangan yang sesuai itu. Sesuai. Tapi mungkin Bunda berpikir sekarang, Tat, kok saya kayaknya udah baik dititipin pasangan yang na'udzubillah min zalik. Iya, ya gimana itu Ustaz? Ada yang curcol kayaknya, curhat colongan ini. Iya. Yakin kepada Allah bahwa Allah pasti berikan yang terbaik bagi kita. Kenapa? Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan sampai nanti kita wafat itu nggak akan cukup memasukkan kita ke dalam surga. Oleh karena itu Allah titipkan pasangan yang luar biasa ini supaya kita sabar. Dengan sabar surga kata Allah. Masya Allah. Ini dia. Dicamkan ini. Pada saat kita melihat pasangan yang tadinya begitu kan. Dia berlaku aneh-aneh kita tinggal senyum. Ladang pahala. Kenapa sih senyum-senyum? Kamu ladang pahala aku mas. Masya Allah. Lama-lama bapaknya mikir juga. Ini ikut pengajian di mana nih error begini katanya. Mudah-mudahan insya Allah. Apapun yang Allah titipkan pada kita itu pasti yang terbaik bagi kita. Sabar saja Bunda. Karena yang namanya ujian di dunia ini sebentar. Sebentar. Sementara kenikmatan atas kesabaran kita itu nanti selamanya. Begitu ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Selesai sudah sesi pertanyaan pada obrolan muslimah hari ini. Dengan kami memohon Ustadz untuk menambah keberkahan dari kajian ini, dari obrolan muslimah ini. Kami mohon Ustadz untuk berdoa. Baik. Sama-sama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita menundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan akan Allah kabulkan. Allah akan angkat semua permasalahan yang ada di dalam diri kita. Dan Allah makin dekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultani. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka antal hamidum majid. Ya Rahmanur Rahim, ya Malikul Quddus, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berkumpul pada hari ini untuk menegakkan syariat-Mu ya Allah. Kami berkumpul pada hari ini untuk memperkerat silaturahim ya Allah. Dengan tawasul silaturahim kami mohon mudahkanlah segala permasalahan kami ya Allah. Kami mohon kuatkanlah pundak kami, kuatkanlah kaki kami, kokohkanlah pendirian kami, keteguhan iman kami pada saat Engkau berikan ujian apapun sehingga kami kuat untuk menjalaninya ya Allah. Ya Allah, Engkau berpesan kepada kami, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami yakin bahwa tidak akan ada permasalahan yang lebih berat daripada kemampuan kami. Namun kami mohon berikanlah kami kesabaran yang luar biasa agar kami
dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang sabar. Ya Allah, berikanlah juga kesabaran kepada keluarga kami, kepada pasangan kami, kepada kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kesedihan kami kesedihan yang bermanfaat ya Allah. Jadikanlah kesedihan kami kesedihan tentang pengejaran terhadap akhirat kami ya Allah. Jadikanlah kesedihan kami sebagai asbab kami untuk mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Untuk mendapatkan keistiqomahan dari-Mu ya Allah. Untuk menjaga kebersihan hati kami. Untuk menjaga ketawakalan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon, jadikanlah kesedihan kami pada hari ini menjadi kebahagiaan pada saat kelak Engkau bangkitkan ya Allah. Jadikanlah segala kesedihan yang tertimpa pada diri kami, segala ujian yang Engkau timpakan pada kami, kelak akan berbuah pahala yang manis di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kesedihan kami pada hari ini, kesadaran kami begitu jauh kami dari diri-Mu, tidak menjadi penghalang kelak bagi kami untuk menatap wajah-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami, saudara-saudari kami yang hadir pada sore ini, kelak untuk sama-sama menatap wajah-Mu ya Allah. Untuk dapat melihat langsung begitu mulianya diri-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, janganlah Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan bertakwa ya Allah. Janganlah Engkau cabut nyawa pasangan kami kecuali dalam keadaan bertakwa ya Allah. Janganlah Engkau cabut nyawa anak-anak kami, anak keturunan kami kecuali dalam keadaan bertakwa ya Allah. Ya Allah, tegakkan diri kami, kokohkan hati kami, dan topanglah keimanan kami agar kami dapat selalu istiqomah di hadapan-Mu. Ya Allah, izinkan kami untuk saling bersaksi terhadap saudari-saudari solehah kami ya Allah. Terhadap saudara-saudara soleh kami yang hadir juga ya Allah. Izinkan kami untuk saling memberi syafaat kelak ya Allah. Izinkan kami untuk saling mencari di surga ya Allah. Izinkan kami untuk dapat mengeluarkan saudara-saudara kami apabila mereka harus mampir dulu ke neraka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami dan saudara-saudara kami yang hadir sebagai hamba-hamba-Mu yang kelak dapat masuk surga tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kelembutan hati kami, dengan segala pengabdian diri kami mohon kabulkanlah permohonan kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah obrolan muslimah hari ini. Kami mendoakan semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, memudahkan urusan dakwah Ustadz di dunia ini dan meninggikan derajat Ustadz. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkan apa yang telah disampaikan Ustadz tadi. Atas nama KHM dan panitia pelaksana, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Dan semoga Ustadz bisa membimbing KHM untuk dakwah-dakwah kami selanjutnya. Semoga kami dapat membentuk terang Gorontalo, terang ta'aruf. Semoga kami bisa menjadi cabang dari komunitas Ustadz yang ada di Gorontalo ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.